Perkenalkan, nama saya Dian Orang dengan NIM 121370155. Pada video kali ini saya akan memaparkan resume untuk jurnal pembelajaran mata kuliah hidrogeologi tambang untuk minggu ke-7 dengan judul kita akan membahas terkait model konseptual hidrogeologi. Nah, dalam pemodelan konseptual hidrogeologi sama seperti proses pemodelan yang lain-lainnya. Yang pertama adalah kita harus melakukan pengumpulan data yang kita perlukan, kemudian kita lakukan analisis data. Setelah data analisis, baru kita dapat menampilkan atau memvisualisasikan dari data kita tersebut. Nah, mungkin dalam hidrogeologi sendiri beberapa pertanyaan krusial atau core, pertanyaan penting yang harus kita pahami adalah dari mana air tanah itu berasal, apa tipe media porosnya, seberapa banyak air tanah yang ada, berarti volume, dan seberapa besar alirannya. Kemudian kita harus tahu dari mana air itu berasal dan kemana dia mengalirnya. Kemudian kita juga harus memahami bagaimana perilaku air tanah dari masa lalu dan bagaimana itu akan berubah dan mempengaruhi masa yang akan datang, baik itu secara natural ataupun bagaimana itu akan terjadi di masa depan, baik secara natural ataupun akibat dari kegiatan manusia. Nah, dalam pemodelan konseptual hidrogeologi ini ada beberapa hal yang harus kita pahami sebelum kita melakukan pemodelan. Yang pertama adalah kita harus mengetahui parameter-parameter apa yang kita analisis nih. Nah, dalam parameter profil fisik ada 5 parameter yang harus kita analisis. Yang pertama adalah topografi, yang kedua hidrologi, yang ketiga adalah iklim, yang keempat adalah tata guna lahan dan juga tutupan lahan. Yang kelima adalah water budget. Nah, untuk parameter hidrogeologinya sendiri, yang pertama kita tuh harus tahu aquifer pada sedimen tak terkonsolidasi. Yang kedua, selanjutnya kita juga harus tahu aquifer batu pasir, harus tahu aquifer fracture bedrock, aquifer karst, aquifer batuan vulkanik lain, dan basaltik. Kemudian kita harus tahu aquifer. Nah, setelah kita tahu parameter-parameter baik dari profil fisik dan juga hidrogeologinya, kita juga harus memahami alat apa yang kita gunakan dalam pemodelan. Biasanya adalah pemodelan untuk JIS, software yang biasa dipakai, mungkin ArcGIS. Jadi yang pertama kita harus tahu adalah data manajemen untuk JIS itu sendiri. Kita harus tahu tentang manajemen failure-nya dan juga manajemen sistemnya. Kemudian kita juga harus memahami tentang geodatabase desainnya, kemudian tahu terkait koordinat sesuai yang kita lakukan di pengamatan lapangan. Kemudian adalah visualisasi data dan processingnya menggunakan ArcGIS. Nah, setelah itu mungkin untuk mempermulus penampilannya biasanya dilakukan contouring. Mungkin berikut akan saya tampilkan bagaimana pemodelan konseptual untuk hidrogeologi sendiri berdasarkan buku dari Hydrogeological Conceptual Site pada halaman 351. Nah, ini merupakan 3D animasi dari lokasi yang sudah dilaksanakan, kemudian dilakukan pemodelan. Nah, ini merupakan visualisasi dari base datanya. Jadi kita bisa melihat setelah di contouring, kita dapat melihat bagaimana pola dari hidrogeologi maupun
air tanah atau ya air tanah itu sendiri. Nah, berikut merupakan tampilan 3D modelnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk pemaparan materi minggu ke-7. Sekian dari saya, terima kasih.